Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyu Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Satria Dewa Gatot Kaca. Film ini dibintangi oleh Rizky Nazar, Yasmin Safira, Yayan Ruhian, dan aktor lainnya. Film ini pun mengisahkan tentang seorang pemuda yang mengalami kesulitan hidup di mana ia kehilangan pekerjaan, ditambah ibunya yang hilang ingatan. Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya bersama sang ibu, ia pun mencoba mengambil pekerjaan sebagai juru foto untuk wisuda teman kuliahnya. Namun, suatu ketika, ibu beserta temannya tersebut menjadi korban kasus pembunuhan, sehingga ia harus melakukan sesuatu atas kematian mereka. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Yuk, kita bahas alur ceritanya. Berlatar di bukit pinggir kota Astinapura, film pun dimulai ketika Pandega memberikan sebuah mustika Braja Musti kepada Arimbi. Diketahui mereka telah lama menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Yuda. Tanpa alasan yang pasti, Pandega minggat begitu saja, meninggalkan istri dan anaknya tersebut. 1 bulan setelah kejadian itu, seorang wanita yang bernama Ratri datang untuk menemui Arimbi. Di sana, Ratri mendapat sambutan tidak baik dari pengawal kecil Arimbi yang bernama Kate. Namun Arimbi yang mengetahui kedatangan Ratri, ia pun mempersilahkan masuk, yang ternyata Ratri adalah adik kandungnya sendiri. Aku butuh kamu. Kamu memilih tinggal di tempat seperti ini? Tujuan Ratri ke sana hanya untuk mengajak Arimbi pulang, yang kebetulan ibu mereka dalam keadaan sakit parah. Mendengar hal itu, Arimbi menolaknya dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Yang pasti akan menyambutnya dengan hangat. Cukup ya omong kosongnya. Tak lama berselang, seorang pria misterius menangkap Kate. Sontak saja Arimbi cukup ketakutan karena ia tidak ingin kehilangan anak semata wayangnya. Arimbi yang mengetahui mereka sedang mencari mustika Braja Musti, ia pun mencoba untuk membujuk Ratri agar pergi bersama Yuda. Namun Ratri menolaknya dan lebih memilih untuk melawan orang misterius tersebut. Usut punya usut, ternyata mereka adalah anggota Gen Kurawa yang datang untuk merebut mustika Braja Musti demi membebaskan pemimpin mereka, yaitu Aswatama. Tak mau kehilangan mustika tersebut, Arimbi dan adiknya berusaha untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi, anggota Gen Kurawa dapat mengalahkan Ratri dan Kate menggunakan kekuatan petir mereka. Tersisalah Arimbi dan anaknya. Mereka tampak terpojok dan tidak dapat melakukan apapun. Hingga akhirnya mereka berdua pun diselamatkan oleh mustika Braja Musti yang tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya. Singkat cerita, 16 tahun berlalu, tragedi kejahatan semakin merajalela di kota Astinapura. Bahkan kasus pembunuhan pun meningkat, ditambah dengan virus corona yang semakin tak terkendali. Tahun 2021 adalah tahun yang cukup menyulitkan bagi semua orang, termasuk juga dengan Yuda yang saat ini bekerja sebagai karyawan kantor demi menyambung hidup bersama ibunya Arimbi. Beberapa hari bekerja di perusahaan tersebut, Yuda malah membuat keributan di mana ia menghina bosnya sendiri sebagai orang sombong. Diketahui bosnya tersebut adalah seorang YouTuber dengan lebih dari 1 juta subscriber. Hal tersebutlah yang membuat Yuda emosi karena atasannya itu memamerkan kekayaannya kepada semua orang yang hidup di masa sulit saat ini. Akibat perbuatannya itu, Yuda kemudian dipecat dan diberikan uang pesangon oleh pihak perusahaan. Minta maaf sama dia. Gua? Iya.
Mas. Udah, Mas. Dan dalam perjalanan pulang menuju kontrakannya, Yuda mendengar kabar bahwa seorang anak jenius yang tinggal di kota tersebut meninggal secara misterius. Corona dan mes mati di labnya. Nah, pinter toh. Malam harinya Yuda tiba di rumah kontrakannya dan pada saat itu beberapa warga mengepung rumah tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan Arimbi yang mengalami sakit jiwa selalu berteriak dan mengganggu warga di sekitarnya. Iya, turun. Sini. Wayang. Tak hanya itu, Yuda yang beberapa hari terakhir menunggak biaya kontrakannya, ia pun diusir oleh si pemilik kontrakan. Merasa tak ada cara lain, Yuda kemudian memberikan semua uang pesangon miliknya. Dan dengan uang tersebut, ia diizinkan untuk tetap tinggal di kontrakan meski dalam waktu 3 hari saja. Setelah itu Yuda mendapat telepon dari sahabat dekatnya yaitu Erlangga. Dalam percakapan itu Erlangga memberitahukan Yuda bahwa hari ini adalah hari wisudanya. Wajar saja sebagai anak dari orang kaya raya, Erlangga dapat menuntaskan pendidikannya hingga kuliah. Berbeda dengan Yuda yang hanya lulusan SMA. Pada saat itu Yuda menawarkan diri sebagai fotografer dan kebetulan Erlangga sendiri sangat membutuhkannya untuk mengabadikan momen di hari akhir pendidikannya itu. Dengan demikian Erlangga mengajak Yuda untuk hadir di acara wisudanya tersebut. Setibanya di universitas, Yuda mengabadikan momen-momen penting di mana kebetulan Erlangga keluar sebagai salah satu lulusan terbaik. Tak hanya itu, rekan Erlangga yang bernama Agni juga dinobatkan sebagai mahasiswi lulusan terbaik di universitas tersebut. Sebagai rektor di universitas itu, Profesor Arya menyampaikan selamat kepada semua yang hadir di sana, terutama kepada Agni yang tak lain adalah putrinya sendiri. Ketika Agni menyampaikan pesan di atas podium, tiba-tiba sebuah kejadian buruk terjadi kepada Erlangga. Seketika itu juga Erlangga tewas di tempat setelah sebuah sambaran petir yang dilakukan oleh pria bertopeng dan diyakini pria tersebut adalah anggota Kurawa. Dengan demikian Yuda pun berusaha untuk bertindak, akan tetapi pria bertopeng tersebut berhasil melarikan diri. Erlangga. Pasca tewasnya Erlangga, Profesor Arya memberitahukan kepada media bahwa sosok yang telah membunuh Erlangga adalah anggota Kurawa, yaitu sekelompok orang yang memiliki misi untuk membunuh, mengambil, dan menghancurkan dunia. Kelompok Gen Kurawa juga dikenal sangat beringas dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu musuh rivalnya yang tak lain mereka adalah kelompok Gen Pandawa. Pada saat itu, Yuda menyempatkan diri untuk bertanya kepada Profesor Arya mengenai fakta permusuhan Gen Kurawa dan Gen Pandawa pada beberapa ribu tahun yang lalu. Sebagai profesor yang juga memiliki ahli sejarah, Profesor Arya kemudian mengundang Yuda untuk pergi ke rumahnya. Prof, ini sebenarnya menyangkut ibu saya juga. Dan soal itu, kamu bisa mampir ke rumah saya. Setibanya di rumah Profesor Arya, ia pun mendapatkan informasi bahwa pada ribuan tahun yang lalu, Gen Kurawa dan Gen Pandawa memang benar-benar ada. Mereka saling bermusuhan satu sama lain dengan tujuan ingin menguasai dunia. Dengan informasi yang didapatkan, kedua kelompok tersebut juga keturunan langsung dari Nabi Adam, di mana Gen Pandawa dan Gen Kurawa memiliki hubungan dengan para dewa terdahulu. Menurut penelitian Profesor Arya, di masa modern saat ini mungkin ada begitu banyak manusia yang menjadi pengikut kelompok Gen Kurawa maupun Pandawa. Profesor Arya juga menuturkan mengenai tewasnya Erlangga yang mungkin ada hubungannya dengan Kurawa. Jika benar Erlangga dibunuh oleh kelompok Kurawa, maka dapat dipastikan Erlangga adalah keturunan Pandawa. Dengan adanya kejadian ini, Yuda berfirasat jika dirinya adalah keturunan Pandawa sama seperti Erlangga.
karena di waktu kecil Yuda pernah mendengar cerita mengenai kisah Pandawa dari ibunya sendiri. Siapa nama ibumu? Arimbi. Mengembalikannya. Singkat cerita, Yuda kemudian pergi ke rumah Erlangga untuk mengembalikan beberapa barang yang ia pinjam dari sahabatnya tersebut. Ia pun bertemu dengan orang tua Erlangga dan memerintahkannya agar menaruh barang tersebut di kamar Erlangga. Pada saat itu, Agni tiba-tiba sudah berada di tempat tersebut dengan tujuan ingin mencari informasi mengenai petunjuk yang mungkin saja Erlangga tidak memberitahukan siapapun. Oh, enggak, gue emang mau balikin barang-barang Erlangga. Pada awalnya, Yuda mengusir Agni agar keluar dari sana. Namun ketika Agni mengatakan jika penyebab ibu Yuda hilang ingatan adalah perbuatan Gen Kurawa, Yuda pun bersedia untuk menemani Agni mencari informasi tersebut. Mereka akhirnya menemukan sebuah buku berbahasa Jawa yang menunjukkan sebuah tempat di tengah kota. Sesuai petunjuk lokasi dari buku yang berhasil ditemukan, mereka akhirnya tiba di lokasi tersebut. Pada saat itu mereka ditemani oleh sahabat Agni yang bernama Queen, dan ketika Yuda sedang memantau situasi sekitar, tiba-tiba sekelompok Gen Kurawa berusaha untuk membunuh Yuda dan juga Agni. Dengan begitu banyaknya mereka, Yuda dan Agni akhirnya dapat dikalahkan. Namun beruntung seorang Pandawa yang bernama Dananjaya berhasil menolong Agni dan juga Yuda. Pada saat itu, Dananjaya bersama dengan adiknya yang bernama Gege. Yuda kemudian dibawa ke markas persembunyian dan setibanya di sana, Dananjaya mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Gen Pandawa. Yuda yang mengalami luka cukup serius, ia pun mendapat perawatan dari ibu Dananjaya yang bernama Ibu Meripat. Cuman Kurawa yang bisa ngelakuin itu. Dananjaya juga memberitahukan jika dirinya adalah seorang detektif untuk mencari informasi mengenai keberadaan musuh bebuyutan mereka, yaitu kelompok Gen Kurawa. Tak hanya itu, mereka pun memberitahukan mengenai misi rahasia milik almarhum Erlangga yang dinamakan Misi Satria Dewa. Di masa hidupnya, Erlangga sedang melakukan penyelidikan mengenai kebangkitan Aswatama, sang pemimpin Gen Kurawa yang bertujuan ingin menjadi penguasa dunia. Namun untuk saat ini, Aswatama sedang menjalani kurungan karena perbuatannya yang telah membuat Dewata sangat marah. Kebangkitan Kurawa mulai terlihat dengan banyak terjadi perusakan ahli korban untuk kebebasan Aswatama. Aswatama akan bangkit. Tanpa Erlangga, proyek ini nggak akan gue jalanin. Nyokap gue. Yaudah, yuk gue antar. Singkat cerita, setibanya di rumah, Yuda menemukan ibunya telah menghilang entah kemana. Ibu Yuda meninggalkan selembar surat dan menunjukkan jika saat ini ibu Yuda sedang pergi menuju ke sebuah rumah yang dulu adalah tempat tinggal mereka. Yuda bergegas untuk menyusul ibunya. Ia pun ditemani Agni dan juga Dananjaya untuk mencari keberadaan ibunya tersebut. Ibu! Ketika Yuda berhasil menemukan ibunya, ketua Gen Kurawa rupanya juga berada di tempat itu dengan maksud ingin merebut mustika Braja Musti untuk membebaskan Panglima Kurawa, yaitu Aswatama. Ibu Yuda yang tidak ingin menyerahkan mustika tersebut, ia pun berhasil dibunuh oleh Kurawa menggunakan jurus api petir andalannya.
Sebelum meninggal, Arimbi berkata kepada Yuda jika mustika Braja Musti yang selama ini dicari oleh kelompok Gen Kurawa berada di sebelah sumur depan rumahnya. Jangan jatuh ke tangan siapapun. Sesuai dengan perkataan ibunya, Yuda berhasil menemukan keberadaan mustika Braja Musti dan dengan adanya mustika peninggalan dari keluarganya tersebut, Yuda dipastikan adalah sosok yang terpilih untuk menggunakannya melawan Kurawa. Ini warisan nenek moyang lo dan ini buat lo, Yud. Pilih. Lo yang ditunjuk untuk melindungi semua Pandawa. Gatot Kaca. Untuk mengaktifkan mustika tersebut, Dananjaya membawa Yuda ke sebuah candi tempat di mana para nenek moyang para Pandawa dulunya tinggal di tempat itu. Di tempat sakral inilah Yuda dapat mengaktifkan mustika Braja Musti dan ia pun berubah menjadi Gatot Kaca, sang penyelamat dunia. Mulai hari ini juga mereka akan melanjutkan misi almarhum Erlangga untuk melawan kejahatan yang dilakukan oleh Gen Kurawa. Ini proyek ini. Masing-masing dari kita harus menjaga. Di tempat berbeda, ketua kelompok Gen Kurawa mendatangi Aswatama untuk memberikan mustika yang berhasil ia rebut dari Arimbi. Namun, mustika tersebut adalah mustika palsu. Menanggapi hal tersebut, ketua Gen Kurawa memerintahkan anak buahnya yang bernama Beceng untuk merebut mustika Braja Musti dari tangan Yuda. Jika mereka berhasil merebut mustika Braja Musti, Aswatama, sang panglima Kurawa, dipastikan dapat terbebas dari kurungannya. Di sisi berbeda, Agni kedatangan rekan sekolahnya yang bernama Nathan dengan maksud ingin melamarnya. Namun Agni menolak lamaran tersebut dengan alasan yang belum jelas. Ketika mereka mengobrol berdua di depan rumah, Yuda datang untuk menemui Profesor Arya. Nathan yang melihatnya merasa curiga karena mungkin Agni menolak lamaran tersebut disebabkan oleh adanya Yuda dalam kehidupan Agni. Sedikit adu mulut pun terjadi dan tak lama kemudian Nathan dan kedua orang tuanya pergi dari tempat tersebut untuk menghindari permasalahan yang dapat menimbulkan suasana semakin panas. Yuda akhirnya bertemu dengan Profesor Arya dan menunjukkan mustika Braja Musti milik keluarganya. Profesor Arya yang melihatnya sangat merasa kagum karena ia tahu mustika tersebut adalah mustika yang memiliki kemampuan untuk melawan seluruh Gen Kurawa. Pada saat itu, Profesor Arya juga memberikan sebuah anak panah Narayana kepada Agni dengan maksud agar ia terlindungi dari semua musuh yang ingin membunuhnya. Sebagai ahli sejarah, Profesor Arya ternyata memiliki benda pusaka peninggalan masa lalu dan salah satunya adalah anak panah Narayana milik Aswatama. Ketika Agni menyentuh anak panah tersebut, ia pun pingsan dan bersamaan dengan hal itu, sekelompok Gen Kurawa menyerbu markas Dananjaya. Yuda kemudian mendapat telepon dari GG agar membantunya untuk melawan Gen Kurawa yang saat ini sedang menyerbu markas mereka. Lu temen anaknya Rimbi kan? Pasin mereka! Dengan mustika Braja Musti yang ia miliki, Yuda akhirnya dapat mengalahkan musuhnya tersebut, termasuk juga dengan Beceng yang menjadi pemimpin mereka. Dalam pertarungan itu, muncul sosok misterius yang diyakini dari golongan Gen Kurawa. Namun sebenarnya, pria misterius tersebut adalah Pandega, yaitu ayah kandung Yuda.
kecil gue sama dia. Dan tanpa disadari, pada saat itu pula Beceng berhasil melarikan diri. Pandega kemudian memberikan informasi kepada Yuda yang ternyata Profesor Arya adalah Panglima Kurawa yang telah membunuh pemuda Pandawa termasuk Erlangga dan juga ibunya Arimbi. Perkataan ayahnya pun diperkuat dengan ditemukannya sebuah topeng di rumah Profesor Arya. Sebagai bagian dari golongan gen Pandawa, Yuda dan ayahnya memutuskan untuk mengakhiri kejahatan Kurawa yang selama ini telah membuat kerusakan. Ini adalah pusaka Braja Denta. Hanya dengan pusaka sakti. Pandega yang juga memiliki mustika Braja Musti, mereka akhirnya dapat kembali ke masa lalu berkat disatukannya mustika tersebut. Tibalah Yuda dan ayahnya di masa beribu tahun yang lalu, di mana kota Astinapura tampak seperti sekarang ini. Pada saat itu ternyata Profesor Arya sudah tiba terlebih dahulu di kota tersebut dan terlihat Agni dikerangkeng oleh ayahnya sendiri. Meskipun Profesor Arya adalah golongan gen Pandawa, ia sangat benci terhadap golongannya sendiri. Hal tersebut disebabkan karena dulunya beberapa orang yang diyakini dari golongan Pandawa telah membunuh istrinya. Karena itulah Profesor Arya kini memutuskan untuk menjadi Kurawa, sang pengikut Aswatama. Tak lama kemudian Yuda dan ayahnya tiba di tempat tersebut. Profesor Arya yang mengetahui kedatangan mereka, ia pun beraksi untuk membunuh Yuda sekaligus ingin merebut mustika Braja Musti dari tangan Yuda. Yuda akhirnya dapat dikalahkan, begitupun dengan ayahnya yang dapat ditumbangkan oleh Beceng. Profesor Arya kemudian memerintahkan Beceng agar segera membunuh mereka. Namun seketika itu juga Beceng malah membunuh Profesor Arya. Mustika Panglima Kurawa akhirnya terlepas dari kepala Profesor Arya dan mulai saat ini Beceng berhasil menuntaskan keinginan pribadinya untuk menjadi Panglima Kurawa. Sebenarnya Beceng telah lama menginginkan mustika Panglima Kurawa dan kini tujuannya tersebut telah tercapai. Di akhir kematiannya, Profesor Arya meminta Yuda agar segera untuk membunuhnya. Karena dengan cara inilah jika Profesor Arya terbunuh di tangan Yuda, ia akan meninggal secara terhormat di tangan seorang Pandawa yang baik hati. Yuda kemudian menerima permintaan Profesor Arya meskipun di sisi lain, Agni tidak tega melihat ayahnya tersebut. Tolong deh Yuda. Yuda jangan, ya tolongin Yuda. Hai, sudah cukup drama keluarganya. Setelah itu Yuda dan ayahnya berusaha untuk membunuh Beceng, akan tetapi mereka sangat kewalahan untuk mengalahkannya. Beceng yang tiba-tiba semakin kuat, ia pun dapat membunuh ayah Yuda hanya dengan satu kali pukulan. Beceng yang kini mendapat kekuatan dari Aswatama, ia pun berubah menjadi cukup mengerikan. Dan untuk menandingi kekuatannya tersebut, Yuda merubah dirinya menjadi Gatotkaca Satria Dewa. Seketika itu juga, pertarungan pun terjadi. Pada saat itu pintu menuju kota masih dalam keadaan terbuka sehingga Dananjaya memanfaatkannya untuk menolong Yuda dan juga Agni. Agni kemudian memberikan anak panah Narayana kepada Yuda. Dengan cara itulah Yuda dapat mengalahkan Beceng dan mengembalikan kekuatan tersebut kepada Aswatama. Beceng akhirnya kembali menjadi manusia biasa dan seketika itu juga Beceng dapat dikalahkan dengan sangat mudah.
Dengan terbunuhnya petinggi Kurawa, dapat dipastikan pemimpin mereka yaitu Aswatama tidak dapat keluar dari kurungan yang telah beribu-ribu tahun ia alami. Ayah, Singkat cerita, Yuda dan yang lainnya kembali ke masa modern, di mana Yuda dan Agni kini menjadi pasangan bahagia dan hidup bersama. tapi setelah itu aku ngeliat wajah ayah bersinar. Aku akan menjaga kamu. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.